Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk minggu ini pembelajarannya melalui video pembahasan untuk latihan pra-US. Silakan disimak, dipelajari, dan dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih. Latihan soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, jarak titik E ke bidang diagonal BDHF adalah. Langkah awal, kalian buat dulu kubusnya ABCDEFGH, kemudian ini titik E, bidang diagonal BDHF. Nah, ini diagonalnya ya, bidangnya ya, BDHF. Nah, jarak jadi titik E ke bidang BDHF ini kita buat garis siku-sikunya. Nah, sini ya, E ke bidang BDHF. Ini BDHF diproyeksikan sehingga membentuk segitiga di sini. Kita tulis E ke bidang BDHF ini EO ya. Untuk mempermudah kita buat segitiganya. Nah, di sini yang diketahui EH itu panjang sisinya atau panjang rusuknya ini adalah A ya, A cm. OH adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi kita tahu bahwa rumusnya A akar 2, maka kalau setengahnya setengah dikali A akar 2. EO-nya adalah yang tidak diketahui atau nanti kita akan mencari nilai EO-nya. Kita misalkan X di sini. Nah, di sini ini membentuk segitiga siku-siku di O sehingga kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. EH-nya garis miringnya sudah diketahui. OH-nya juga sudah diketahui, yang tidak diketahui adalah EO. Maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ini sisi miring EH tadi adalah A kuadrat dikurang sisi yang lainnya yaitu OH. OH-nya adalah setengah A akar 2 dikuadratkan juga. Maka A dikuadratkan A kuadrat, setengah dikuadratkan 1/4, A dikuadratkan A kuadrat, nah akar 2 dikuadratkan 2. Setelah itu, ini 2 sama 1/4 kita bisa kalikan jadinya 1/2. A kuadrat dikurang 1/2 A kuadrat ya, nilainya 1/2 A kuadrat. A-nya kita keluarkan dari akar, jadinya A akar 1/2. Karena ini kita bisa rasionalkan, dikalikan akar sekawannya yaitu akar 2 per akar 2 ya. 1 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 dikali akar 2 jadinya keluar dari akar yaitu 2. Sehingga nilai X atau nilai EO-nya ini adalah setengah A akar 2. Nah, contoh yang kedua ini adalah soal fungsi. Jika F itu adalah fungsi dari real dipetakan ke bilangan real dan G juga seperti itu, ditentukan Fx atau fungsi X, Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx 2x min x kuadrat, maka nilai FOG 1-nya itu berapa? Nah, kita jabarkan dulu. Fx itu kan sama dengan 3x min 1. Kalau misalnya X-nya Ibu ganti biar jadi FOG, X-nya kita ganti jadi G. Semua variabel X ini ya kita ganti jadi GX. X-nya kita ganti GX, ini juga sama X-nya kita ganti GX. Sehingga FGX atau FGX ini sama dengan FOG ya. GX-nya itu apa di sini soalnya? GX adalah 2x min x kuadrat. Maka GX-nya kalian ganti jadi 2x min x kuadrat. Setelah itu FGX ini kan adalah FOG ya. Jadinya sama dengan 3 2x min x kuadrat min 1. Maka kita bisa mencari FOG 1-nya. Kita ganti X-nya itu jadi angka 1. 3 dikali 2, X-nya ganti angka 1, dikurang X-nya ganti angka 1. Kemudian di sini maka 2 kali 1 2,
1 kuadrat juga 1. Sehingga 2 dikurang 1 itu 1 dikali 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi FOG satunya itu bernilai 2. Kemudian yang ketiga, jika jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat plus 5n, maka beda deretnya adalah, kalian harus ingat dulu jika ditanya Sn, ini adalah jumlah dari deretnya ya. Misal, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini adalah U1 atau suku pertama, 2 ini adalah U2 suku kedua, 3 ini adalah U3 atau suku ketiga, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan S1 ini adalah 1, penjumlahan suku pertama berarti 1, S2 berarti penjumlahan 2 suku pertama, 1 ditambah setelahnya 2, 1 tambah 2, 3. S3, nah jumlah dari awal sampai suku ketiganya dijumlahin. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Itu ya bedanya ya. U1 itu sukunya. S1 adalah penjumlahannya, penjumlahan deretnya. Maka untuk ini kita mempermudah, kita cari jumlah satu suku pertama atau S1 dan jumlah 2 suku pertama atau S2. S1 ya tinggal kita substitusi saja. Kalau S1 berarti N-nya diganti semuanya sama angka 1. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1. Maka S1-nya itu 7 ya. Yang pertama awalnya. Lalu S2-nya 2 dikali 2 kuadrat. Ini 2 kuadrat 4 dikali 2 8 ya. Ditambah 10 jadi 18. Maka deretnya pertamanya 7. Terus S2-nya adalah penjumlahan 7 sama suku keduanya 18. Berarti yang harus ada di kedua adalah 11. Jadi biar 7 tambah 11 itu 18 ya. Maka suku keduanya 11. Sehingga bedanya adalah tinggal kalian kurang. 11 dikurang 7 yaitu 4. Begitu ya bedanya U1 dan S1. Lalu setelah itu ada soal limit. Jika bertemu soal seperti ini, limit X menuju 2, terus soalnya X kuadrat min 2X per X min 2 ditambah 3X kuadrat min 6X per 2X min 4. Nah, kalau kalian lakukan substitusi ke sini, nanti jadinya 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Coba kita masukkan substitusi ya. X-nya ganti 2. Ini 2 kuadrat 4 dikurang 2 dikali 2, 4 juga 4 dikurang 4, 0. Dibagi, X-nya ganti 2 nih yang ini. 2 dikurang 2 juga 0. Maka 0 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Sehingga kita harus hilangkan yang menjadi pembuat 0. Yang mana pembuat 0-nya ini X min 2 ya. Ini juga sama. Maka kita lakukan dulu pemfaktoran. Ini kita faktorkan nih. X kuadrat min 2X kita faktorkan. Jadinya X dalam kurung X min 2 ya. Biar apa? Biar nanti bisa coret nih X min 2 dibagi X min 2. Ini juga sama 3X kuadrat min 6X kita keluarkan 3-nya. 3X-nya. 3X kuadrat dikeluarkan 3X hanya tinggal X. Min 6X dikeluarkan 3X-nya jadi tinggal 2. Begitu juga sama yang bawahnya 2X min 4. Ini keluarkan 2-nya 2X-nya. 2-nya dikeluarkan tinggal X, min 4 dikeluarkan tinggal min 2. Kemudian kalian lakukan pembagian ya, X min 2 dibagi X min 2. Ini juga sama X min 2 dibagi sama X min 2. Nah, pembuat nolnya sudah hilang. Jadi yang ini tinggal X saja, yang ini 3X per 2. Setelah itu baru lakukan substitusi. Nah, kita substitusi ini X-nya 2. 3 dikali 2 jadinya 6 ya. 6 dibagi 2 3. Jadi 2 tambah 3. Limit dari sini adalah bernilai 5. Setelah itu soal selanjutnya adalah turunan pertama fungsi fx sama dengan 5x min 3 pangkat 3 adalah, ini soal pilihan ganda. Ingat, jika ada fungsi fx dipangkatkan n, maka turunannya adalah nanti n-nya dikali sama koefisien yang di depan ya. Jadi n dalam kurung
fx-nya ditulis lagi, kemudian pangkatnya dikurang sama 1 dikali sama turunan fungsi fx-nya. Kita contohkan di sini, maka kalau 5x min 3 pangkat 3, turunannya adalah 3-nya kita kali sama yang depan. Jadinya 3 dikali 5x min 3, pangkat 3-nya ini dikurang sama 1, jadi tinggal 2 ya. Kemudian kalikan sama turunan di dalamnya nih, 5x min 3 diturunkan hanya tinggal 5. Maka setelah itu 3 dikali 5 jadi 15 dikali 5x min 3 pangkat 2. Maka ini adalah turunannya. Begitu juga soal berikutnya, masih turunan juga seperti ini. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x kuadrat min 4 pangkat 3 adalah f aksen atau f turunannya adalah yang tadi Ibu jelaskan, 3-nya kali ke depan ya. 3 dikali 2x kuadrat min 4 pangkat 3-nya dikurang 1 jadi 2. Kemudian 2x kuadrat min 4 ini kita turunkan sama kayak tadi sistemnya, 2 dikali 2 4. Pangkat 2-nya dikurang 1 tinggal 4x. Setelah itu kalikan 3 kali 4x, 12x dikali 2x kuadrat min 4 pangkat 2. Begitu. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata ya. Ini bab statistika. Kalian disuruh mencari simpangan rata-rata dari 9,3, 7, 8, 4, 5, 4,8 adalah pertama, langkah pertama kalian cari rata-ratanya dulu. Gimana mencari rata-ratanya? Rata-ratanya atau X-bar-nya adalah jumlah seluruh data. Ini jumlahin sama kalian semua, ini dijumlahin semua. Dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dijumlahin semua dibagi sama 8 ya. Nah, didapatkan 48 per 8 yaitu 6. Kemudian kalau udah dapat rata-ratanya sama dengan 6, kamu baru bisa mencari simpangan rata-ratanya, ini dimutlakkan ya. Mutlak, ini data pertama 9 dikurang rata-ratanya 9 kurang 6, ditambah lanjut 3 dikurang 6, lanjut lagi ditambah 7 dikurang 6, tambah 8 dikurang 6, 4 dikurang 6, 5 dikurang 6, semuanya ini dikurang 6 ya, 4 dikurang 6 dan 8 dikurang 6 sama dibagi banyaknya data yaitu 8. Nah, 9 dikurang 6 kan 3 ya, jadinya mutlak 3 ditambah 3 dikurang 6 min 3, terus 7 dikurang 6 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, karena di sini tandanya mutlak, maka hasilnya jadi positif. Yang negatif mutlak 3, 3. Mutlak min 3, 3 juga. Mutlak 1, 1. Jadi yang kayak gini nih mutlak min 2, positif 2. Setelah itu kalian jumlahkan semuanya, didapatkan 16 dibagi 8. Maka simpangan rata-ratanya adalah 2 dari 16 per 8. Begitu. Nah, baik, itu saja materi latihan pra-US hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.